Yang pertama kata Rasulullah, perbaiki perahu. Syekh Nawawi Al-Bantani itu memberikan penjelasan makna safinah di sini adalah an-niyah, niat. Maka seolah-olah Rasul mengatakan, wahai Abu Dzar, perbaiki niatmu dalam setiap mau melaksanakan kegiatan dan mau meninggalkannya. Mau melaksanakan kegiatan, niat diperbaiki. Mau meninggalkan kegiatan juga, niat diperbaiki. Apa yang dilaksanakan? Kebaikan, amal soleh. Apa yang ditinggalkan? Keburukan. Meninggalkan keburukan saja harus ada niat. Apalagi melakukan kebaikan. Niat inilah yang akan mengantarkan kita sampai pada tujuan. Kalau niatnya nggak kuat, rapuh, di tengah-tengah jalan diterjang oleh ombak, badai, bahkan karang bisa jadi pecah. Maka kata Rasulullah, perbaharui terus niat itu, perbaharui. Kalau Rasulullah menggambarkan bahwa safinah ini adalah merupakan niat, kemudian kehidupan ini adalah merupakan lautan yang sangat luas, maka sesungguhnya dalam lautan itu ada apa? Pertama, kedalamannya. Yang kedua, badai, ombak, ada karang, bahkan ada es. Yang kita pernah lihat film Titanic, film kapalnya, kapal orang mana itu? Titanic, Inggris ya. Kapal orang Inggris, saking besarnya kapal dan kuatnya kapal, ketika ditanya, ini bagaimana ketika mengarungi lautan luas, apakah kuat? Dia tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Tuhan pun gak bakal bisa untuk menenggelamkan ini. Saking kuatnya. Ternyata di tengah-tengah jalan hanya nabrak es. Nabrak es, pecah kapal itu. Dan niat kita, saat kita berjalan, kalau niat kita tidak diperbaharui dan niat kita tidak kuat, itu pun akan pecah di tengah-tengah jalan. Ketika kita menghadapi ombak kehidupan, menghadapi tantangan atau rintangan di jalan, kemudian kita niatnya tidak kuat, akan pecah niat kita. Jangan jauh-jauh Pak. Subuh ini aja. Dari rumah kita ke masjid. Nah, sekali-kali saya ikut pengajian. Begitu keluar rumah ternyata ada tetangganya yang lain. Ayo kita ke sana aja. Dengan macam-macam alasan tergoda dia ke sana. Tapi bagi yang orang niatnya kuat, enggak, saya mau ke sini. Niat inilah yang akan mengantarkan kita pada target tujuan. Maka perbaharui. Apalagi dalam kehidupan kita sekarang, tantangan hidup itu bukan hanya ada di luar rumah, di dalam rumah, bahkan dalam genggaman tangan kita sudah menghadapi tantangan niat itu, sudah menghadapi. Mau ke masjid, buka HP dulu.
Ini kita kan bangun tidur aja bukannya HP. Ada berita apa tadi malam ini? Bangun tidur juga buka HP dulu. Nah, ada yang begitu Bu ya? Ada ya, tapi yang nggak banyak lah. Itu aja orangnya tuh. Buka HP, termasuk kita, jangan-jangan sudah menjelang subuh, memang belum azan, tapi kita sudah niat akan berjamaah subuh ke masjid. Buka HP dulu, di HP kemudian menurut nafsu kita, logika kita menarik, dibaca terus, ditonton terus. Saking konsentrasinya ke HP, telinga ini tertutup oleh suara azan. Gak kedengaran suara azan itu. Ketika konsentrasi, apalagi bapak-bapak, ini mohon maaf kalau bapak-bapak itu konsentrasinya penuh biasanya. Kalau lagi baca, ditanya Pak, dia diem. Pak ini mana? Diam, dia baca terus. Konsentrasi. Beda dengan ibu-ibu. Lagi masak juga ditanya, ada di situ. Tuh di atas itu, sambil masak dia. Konsentrasinya bisa dibagi kalau ibu-ibu. Ini menurut salah satu psikolog. Katanya bapak-bapak itu konsentrasinya penuh. Nggak bisa membagi konsentrasi kalau bapak-bapak itu. Karena ada tantangan seperti ini, niat tadi tidak begitu kuat, tergoda oleh informasi yang masuk di pagi hari itu, suara azan nggak sampai ke telinga. Begitu sudah selesai sholat, kaget. Azan belum ya? Loh, azan belum, sudah qomat dan sudah selesai sholat. Dia nggak terasa. Ini karena niatnya tidak kuat. Tapi yang niatnya kuat sudah mau subuh, nunggu sholat, nunggu azan, kita baca zikir. Apakah istighfar, sholawat dan yang lainnya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, atau bahkan istighfar yang betul-betul menguatkan kita pada keyakinan dan akidah kita. Tasayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sebuah pernyataan. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah pemeliharaku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kami sembah kecuali engkau. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya ini adalah hambamu dan engkau menciptakan aku menjadi hambamu dan saya menjadi terikat perjanjian denganmu. Terus kita menyatakan, saya merasakan nikmatmu ya Allah, tapi juga saya punya dosa. Maka kita minta ampun. Faghfirli. Indahnya lagi kita menyatakan dengan tekad, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini illa anta, kecuali engkau ya Allah. Selesai baca Sayyidul Istighfar, langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, waktu subuh sudah datang dan kita sampai umur kita di waktu subuh, berangkat ke masjid. Saat niat kita kuat untuk berangkat ke masjid berjamaah,
Itu digambarkan dalam riwayat Rasulullah, malaikat rahmat. Begitu kita keluar satu langkah dari rumah, malaikat rahmat mengepakkan sayapnya, kemudian mengiringi kita di atas itu sampai ke masjid. Nunggu dia. Apalagi kita niat dalam hatinya di masjid ada taklim, di samping mau berjamaah juga mau mengikuti taklim. Kata Rasulullah, yang dari rumah sudah berwudu dan kemudian dia meniatkan untuk sholat berjamaah dan taklim di majelis ilmu di masjid itu, setiap langkahnya diampuni dosanya dan sekaligus diangkat derajatnya. Dua keuntungannya. Satu langkah ini diampuni dosanya sekaligus diangkat derajatnya. Karena setiap langkah itu diampuni dosa dan diangkat derajatnya, maka sahabat Sya'ban itu ketika mau meninggal berteriak. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Dia teriak. Sya'ban itu salah satu sahabat Rasulullah, kalau sholat mojok di pojoknya. Ditanya, kenapa kamu tempatnya di pojok terus? Saya tidak ingin mengganggu orang dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Satu ketika Rasulullah tidak melihat sahabat Sya'ban, akhirnya nanya, "Aina Sya'ban?" kata Rasulullah. Pas mau sholat subuh dimulai, "Mana Sya'ban?" "Enggak ada ya Rasul." "Kalau gitu tunggu sholatnya, jangan dulu komat. Jangan-jangan masih di jalan Sya'ban ini." Ternyata setelah ditunggu beberapa menit, Sya'ban nggak datang-datang juga. Kata Rasulullah, "Udah, kita lanjutkan sholat subuh." Setelah selesai sholat, Rasul kembali bertanya, "Sya'ban datang nggak?" "Nggak ada ya Rasul." "Siapa yang tahu rumahnya?" "Ada sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Antarkan saya ke rumah Sya'ban." Dari masjid ke rumah Sya'ban itu Pak, perjalanannya 2 jam. Coba 2 jam perjalanan Rasulullah dari masjid ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, ketemu dengan istrinya, ditanya, "Mana Sya'ban?" "Ya Rasulullah, Sya'ban sudah kami kuburkan. Dia telah meninggal dunia kemarin." Maka dia tidak sholat subuh. "Apa wasiat Sya'ban?" kata Rasulullah. "Enggak ada ya Rasul, kecuali saat mau meninggal dia berteriak 3 kali." "Apa teriakannya?" Kata istri Sya'ban, "Kenapa tidak semua? Kenapa tidak yang paling baik? Kenapa tidak lebih jauh lagi?" Teriak Sya'ban, "Itu ya Rasul teriaknya." "Saya juga nggak ngerti," kata istri Sya'ban. "Apa maksudnya?" Dijelaskan oleh Rasulullah, Sya'ban itu pertama kalau makan selalu berbagi. Kalau orang Arab kan makannya roti toh, roti yang lebar itu, iya pakai kari atau pakai apa gitu. Yang haji itu senang itu roti-roti kering tapi empuk. Dibelah jadi 2, separuh diberikan ke orang lain. Ketika mau meninggal dunia, dia melihat pahalanya sedekah. Begitu melihat pahala sedekah begitu besar, dia berteriak, "Kenapa tidak semua saya berikan? Kalau tahu seperti ini, saya berikan semua itu." Itu yang ahli sedekah aja Pak, menyesal. Memberi sedikit, memberi sebagian itu menyesal yang ahli sedekah. Bagaimana yang tidak pernah sedekah? Kalau yang nggak pernah sedekah dia berteriak juga saat mau meninggal itu. "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, tunda kematianku, tunda sebentar.
Ditanya oleh Allah, mau apa? Fa'as-soddaqo, saya mau sodaqoh, katanya. Mau sodaqoh saya. Enggak bisa, kata Allah, sudah akhir, sudah habis umur. Sya'ban berteriak gitu. Yang kedua, apa teriakannya? Kenapa tidak yang terbaik? Sya'ban itu ketika mau ke masjid pagi subuh, keluar dari rumah, dia diterpa oleh dingin yang sangat. Dia sudah pakai jaket, tapi jaket satu itu gak mampu menahan dingin. Dia masuk lagi ke dalam, ngambil jaket lagi. Double. Berangkat ke masjid, di tengah-tengah jalan, dia ketemu dengan orang tua yang sedang duduk tidak mampu berjalan karena saking dinginnya. Akhirnya jaket satu tadi dilepas, yang diberikan kepada orang ini yang jeleknya, yang bagusnya dipakai. Begitu mau meninggal, Sya'ban menyaksikan amal itu, berteriak, kenapa tidak yang lebih baik yang saya berikan di waktu itu? Memberi, coba menyesal ya memberikan itu. Kalau kita ngumpulin baju apa? Baju bekas. Itu menyesal orang yang suka ngasih baju bekas nanti. Menyesal. Kenapa yang tidak lebih baik, kata Sya'ban. Dan teriakan yang terakhir itulah Sya'ban kemudian mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Karena apa? Langkahnya tadi Sya'ban melihat setiap langkahnya dosanya diampuni dan diangkat derajatnya. 2 jam Pak perjalanan dari masjid ke rumahnya Sya'ban. Tapi Sya'ban masih berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kita yang tetangga masjid, ada yang nggak pernah ke masjid. Alamatnya kalau ditanya di mana alamatnya, itu dekat masjid rumah saya. Sampingnya masjid aja, gampang. Tanya saya aja ke masjid, pasti tahu. Begitu tanya masjid, nama fulan, siapa ya fulan itu? Gak pernah ke masjid, sendalnya aja gak pernah ada di masjid itu. Gak pernah baris sendalnya itu. Masya Allah. 2 jam masih berteriak, kurang jauh. Kita yang tetangga gak pernah datang. Yang paling jauh siapa ini yang paling jauh di antara jamaah ini? Yang paling jauh. Pindah lagi rumahnya, menjauhi lagi, menjauhi masjid. Ternyata menjauhi masjid itu bukan salah. Yang salah itu tidak mau datang ke masjid. Yang salah. Rumahnya menjauh dari masjid supaya langkahnya banyak. Bukan menjauh dalam pengertian kemudian menghindar, nggak mau datang ke masjid, supaya langkahnya lebih banyak. Karena setiap langkah diampuni dosa dan diangkat derajat kita. Masya Allah nikmat. Itulah maka disunnahkan bagi kita kalau berangkat dari arah sana pulangnya muter. Ya memang diajarkan begitu oleh Rasulullah. Pulangnya muter. Supaya langkah kita banyak, langkahnya mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Yang rumahnya paling dekat mana? Yang depan sini. Muter sana dulu tuh. Enggak apa-apa. Muter dulu. Itu nilai pahala lain akan kita dapatkan. Apa? Dakwah. Oh, ternyata pagi itu ada sholat berjamaah, ada pengajian dakwah. Tanpa ngomong tapi orang faham. Orang faham, tanpa berbicara, tapi orang faham. Di situ nilai dakwah. Bisa dibayangkan kalau sahabat Sya'ban tadi niatnya salah, niatnya tidak kuat, tertempa oleh keadaan di jalan. Niat. Bahkan ada sahabat yang lain yang niatnya begitu kuat.
gelap gulita, berangkat ke masjid, kemudian sahabat ini jatuh, terpleset. Terpleset itu ternyata di tempat yang kotor. Karena tempat kotor, akhirnya bajunya kotor, dia kembali lagi ke rumah, ganti baju. Berangkat lagi ke masjid, ternyata di tempat yang lain lagi dia kepleset, jatuh lagi. Dia balik lagi ke rumah, ganti baju lagi, dia berangkat lagi ke masjid. Ternyata pas mau berangkat ke masjid, ada anak muda yang bawa obor. Maka anak muda inilah yang mendampingi orang tua tadi menuju ke masjid. Begitu sampai di masjid, anak muda tadi diam saja di depan masjid. Kata orang tua, ayo masuk. Obornya matikan situ, taruh di situ. Masuk, kita ke sini. Nggak mau masuk anak muda tadi. Kemudian anak muda itu menjawab, ya Syekh, saya ini syaitan. Saya ini syaitan. Yang menjatuhkan Anda itu saya. Sengaja saya pasang pasang kala kalau orang Jawa itu namanya. Ternyata kamu pleset, jatuh harapan saya, kamu tidak lagi berangkat ke masjid. Ternyata keluargamu diampuni oleh Allah semua karena perbuatanmu itu. Saya pasang lagi ketika kamu berangkat ke masjid, saya pasang lagi gitu. Dan kamu jatuh lagi. Kemudian kamu kembali lagi ke rumah, berangkat lagi ke masjid, ternyata Allah mengampuni seluruh jamaah masjid ini. Maka saya tidak ingin seluruh kampung ini akan diampuni oleh Allah karena kamu jatuh yang ketiga kali. Sia-sia amal saya, perbuatan saya sia-sia, kata setan. Maka saya sengaja membimbing engkau sampai ke masjid. Jadi yang membimbing syaitan, bisa dibayangkan. Masya Allah. Coba kalau niatnya orang tua ini tidak kuat, kepleset sekali, nah ini tandanya saya nggak boleh ke masjid. Kita begitu pikirnya kalau kita kesandung, ada apa nih tanda-tanda nih, oh saya nggak boleh ke masjid, akhirnya nggak jadi ke masjid. Itu setan sesungguhnya yang membuat perangkap itu. Setan. Setan ternyata menjelaskan, setan tahu kalau dengan amal seperti itu Allah mengampuni kita. Setan tahu. Jika niatnya tidak kuat, maka pecah di jalan karena setan menggoda kita, mengganggu kita. Maka kuatkan niat itu, kuatkan niat kita. Masya Allah. Setan goda kita di mana-mana.